Tapi ketika ditembak, pistol itu tidak mengeluarkan peluru, melainkan hanya mengeluarkan asap saja. Itu Masya Allahnya. Karohmanya salah satunya adalah beliau kan membawa periuk. Periuk itu bahasa Palembang, artinya tempat makan. Jadi beliau taruh itu kosong, lalu beliau taruhkan jubah beliau ke dalam situ, lalu beliau tutup. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ketika dibuka, ternyata periuk yang berisi jubah tersebut berubah menjadi nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat semua subscriber, sebelum bingung nanti kelanjutannya di sana, kenapa nanti di vlog ini aku yang banyak ngomong, karena sekarang aku sudah bersama dengan Mr. Limbat. Jolim. Maaf saya. Salim dulu. Suaranya lagi serak. Jadi Habib lagi sakit radang tenggorokan, yang dimana kalau seandainya Habib bicara banyak, itu tenggorokannya sakit. Jadi makanya aku mewakilkan di vlog ini ya, bukannya so tahu, tetapi karena istri kan harus lengkapin suami, ya kan? Suami nggak bisa ngomong, istrinya banyak ngomong. Pas banget ya kan? Masya Allah. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berdua alhamdulillahirobbilalamin bisa diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala nih. Sekarang kita insya Allah mau ziarah ke makam. Ini adalah makam keramat Mbah Priut Gubahala bin Muhammad Al-Haddad. Al-Haddad, ya. Jadi ini adalah makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Nah, jadi di mana memang makom ini merupakan juga salah satu cagar budaya juga di Jakarta, dan juga banyak diziarahi oleh umat muslim ya, dimana memang karohmanya sangat luar biasa. Ceritanya juga sudah banyak dikenal oleh semua masyarakat juga tentang Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini. Nanti aku bakal ceritain lagi selengkapnya di dalam. Kita akan lihat dulu seperti apa makomnya, bagaimana lingkungan sekeliling di makom ini, dan insya Allah siapapun yang belum bisa ziarah ke Tarim, kita ziarah dulu yang ada di sekeliling kita dulu yang terdekat. Insya Allah keberkahannya sama. Dan meminta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan diberikan kesempatan, rezeki, kesehatan untuk bisa berangkat ke Tarim. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk. Alhamdulillah udah berada di bagian dalam. Jadi tadi pintu masuk ini ternyata lagi direnovasi, Masya Allah, diperbagus lagi karena memang ini kan adalah cagar budaya juga. Dan sekarang di sini memiliki ada majelis tazkir Al Habib Ahmad bin Zain Al-Haddad. Itu adalah kakek dari Habib Ali Al-Aidrus. Jadi beliau yang menjaga sekaligus meneruskan ya di sini. Dan kita lihat Masya Allah ini pembangunannya mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala sesuatunya, karena memang ini harus benar-benar kita sama-sama menjaga gitu. Nah, ini kita lihat ada tempat wudhunya beda. Allahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil ahwal wa afdal taqdir min jami'i sa'at taqawli ila al-abdullah wa ja'alna ya rab. Alhamdulillahirrahmanirrahim banget. Buat semua followers aku yang mau ziarah, monggo silakan, atau mungkin bisa juga nanti tulis di komen di bawah ini selanjutnya kita mau ziarah kemana. Nah, sekarang kita mau fokus dulu. Alhamdulillah tadi kita dapat dari istri Habib Ali Zainal Abidin Al-Aidrus, ya. Dan beliau adalah keponakan ya. Betul, jatuhnya dari keponakan dari Habib Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Ali bin Abdullah Sahibur Ratib bin Ali Al-Haddad. Insya Allah. Nah, jadi
kita diberikan buku ini. Nanti kalau kalian ziarah, insya Allah kalian bisa minta buku ini atau beli buku ini sehingga penjelasannya sangat jelas. Nah, kita mau jelasin secara singkat. Jadi Masya Allah Tabarakallah-nya adalah kemarin kita sempat waktu di Tarim di Hadramut, kita sempat ziarah ke Zanbal, di mana kita ziarah di makom Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad gitu. Nah, nanti kita jelasin. Dan ini ada keturunannya, Masya Allah. juga ada makam pengarang Ratibul Haddad, Qutbil Irsyad, Waghath Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, makamnya di sini. Dan juga banyak para wali-wali di sini. Jadi ini adalah makom Habib Al-Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini Masya Allah karomahnya ya Bibia yang kita ketahui luar biasa sekali. Beliau asalnya pastinya dari Hadramaut, keturunan dari Yaman juga, dan beliau itu lahir di Palembang. Dilahirkan di Palembang, tapi beliau menuntut ilmu pada zamannya waktu itu ke Hadramaut. Masya Allah, pasti kita tahu perjuangannya untuk mencapai ke sana saja sudah sangat luar biasa. Bertahun-tahun beliau menimba ilmu di sana dan akhirnya kembali lagi ke Palembang untuk bertemu dengan kedua orang tua beliau. Lalu setelah itu beliau memutuskan untuk berangkat ke Pulau Jawa. Salah satu tujuannya adalah syiar, termasuk juga mau ziarah ke makam yang kemarin di vlog sebelumnya Habib yang kita bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, yaitu makam yang lebih dikenal dengan makam Luar Batang. Lalu di tengah perjalanan beliau ini memang menjadi sasaran waktu itu Belanda. Beliau itu ditembak, dirudal dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditembak, salah satu karomahnya adalah pistol itu tidak mengeluarkan peluru, melainkan hanya mengeluarkan asap saja. Itu Masya Allahnya. Masya Allah, pada saat perjalanan ke Jawa, beliau ini dengan 5 sahabatnya itu kelaparan karena diserang bertubi-tubi oleh Belanda, tidak bisa mengambil lagi stok makanan. Sehingga beliau karomahnya salah satunya adalah beliau kan membawa periuk. Periuk itu bahasa Palembang, artinya tempat makan. Jadi beliau taruh itu kosong, lalu beliau taruhkan jubah beliau ke dalam situ, lalu beliau tutup dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana menjadi salah satu karomah beliau. Pada saat ketika dibuka, ternyata periuk yang berisi jubah tersebut berubah menjadi nasi. Masya Allah, akhirnya sahabat bisa bertahan hidup ya Bib ya, beberapa hari untuk makan. Tetapi qadarullah lagi ada badai yang menghantam kapalnya beliau sehingga kapal tersebut porak-poranda dan 3 sahabat beliau yang bersama dengan beliau meninggal, dan tinggallah beliau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dan juga Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad yang tinggal di sana. Tetapi mereka tidak melupakan untuk sholat 5 waktu, tetap melaksanakan sholat jamaah bersama-sama, bergantian mengimami. Masya Allah. Jadi itu luar biasanya yang mengingatkan kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kapanpun jangan pernah meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Lalu beliau selama 10 hari bertahan, akhirnya beliau tidak mampu bertahan, qadarullah juga, dan akhirnya beliau meninggal. Lalu qadarullah lagi karomahnya adalah kapal ala kadar yang ditumpangi oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad juga didorong oleh lumba-lumba, ribuan lumba-lumba, hingga akhirnya sampai di tepi. Nah, makanya pada saat itu awal mula makam beliau ini tidak di sini. Awal mulanya ada di pondok mana? Betul ya Umi ya? Pondok Dayu ya Umi? Di Pondok Dayu ya awalnya? Di Pondok Dayu. Kenapa Pondok Dayu? Pondok itu bahasa Sundanya kan kecil. Dayu itu kan karena ada dayungnya tadi gitu, makanya ditaruh. Tetapi dengan berjalannya waktu, pada saat zaman Belanda meminta untuk pemindahan makam segala Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Nah, segala upaya yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu gagal. Semuanya gagal. Tidak bisa ada yang berhasil memindahkan makam beliau dengan segala yang terjadi ya Bib ya. Akhirnya beliau menampakkan wujudnya dengan berjubah putih dan memegang tasbih. Akhirnya orang Belanda meminta siapakah yang mampu berbicara dengan beliau. Akhirnya ada salah satu orang yang bisa berbicara. Ternyata permintaan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini adalah beliau mau dipindahkan makamnya. Asal yang memindahkan adalah adik kandungnya yang berada di Palembang pada saat itu, Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad.
Dan beliau bersedia karena beliau bilang tidak seperti itu, ada adabnya dalam memindahkan makam juga, yaitu carilah garis keturunannya. Akhirnya beliau meminta dipindahkan dan akhirnya pada saat itu di sini di bukunya juga jelas sekali diterangkan bahwa ada beberapa saksi diantaranya yaitu Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang memindahkan, disaksikan juga salah satu makamnya ada di sini, ada Kiai Ibrahim juga menyaksikan pemindahan makaman beliau hingga akhirnya beliau bisa dimakamkan. Dan Masya Allah tabarakallohnya lagi, ketika makam itu dipindahkan dan ini sudah menjadi rahasia umum, kondisi jasad beliau masih utuh, bahkan sifat mata yang beliau gunakan pada saat dikuburkan itu masih ada, jasadnya utuh, segala sesuatunya masih kondisi baik. Pada saat dipindahkan akhirnya digantikan kain kafannya saja, kain kafan yang baru, lalu dimasukkan ke sini. Masya Allah. Nah makanya kita banyak sekali belajar dari Al-Habib bin Muhammad Al-Haddad ini, karomah yang sangat luar biasa, dan beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, 29 tahun, belum memiliki keturunan. Yang menjaga ini adalah keturunan dari Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad. Masya Allah ya Habib ya. Betul. Dan ini luar biasa, Masya Allah, keberkahan dan karomahnya beliau. Iya, Masya Allah ya. Dan akhirnya pada saat dipindahkan di sini juga Belanda memberikan tanah yang sangat luas untuk makam ini, dimana sekarang makam ini juga bisa diziarahi oleh siapapun, buat semuanya yang ingin mengetahui. Dan juga pastinya tujuan kita ziarah ke makam para wali Allah adalah agar kita bisa menjadi manusia terbaik, manusia yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para pahlawan yang dimana mereka menyebarkan dakwahnya, agamanya Allah Subhanahu wa taala, berharap agar mendapatkan sebuah keberkahan bagi bangsa dan negara kita ini. Dan wali Allah ini yang meninggal hanyalah jasadnya, tetapi beliau masih ada di sekeliling kita. Makanya kita harus berziarah agar kita menjadi manusia yang taat juga seperti beliau-beliau atau wali Allah yang Masya Allah. Tujuannya menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini ada kurang lebih 16 makam ya Bib ya. Nah, jadi ini adalah makam dari Habib Zain, saudara kandung dari Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau dimakamkan di sini, dan di sebelahnya ini adalah istri tercinta dari Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad, yaitu Hubabah Syarifah Aisyah binti Abdullah bin Ali Al-Habsyi. Dan beliau asli dari Singapura, ya Bib ya. Lalu ini makamnya siapa sayang? Ini makam Habib Ahmad bin Zain. Ini Habib Ahmad bin Zain bin Muhammad Al-Haddad. Masya Allah, Masya Allah. Lalu ini Bib? Ini Kiai Haji Ibrahim yang saksi. Ya, saksi pemindahan makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dari Pondok Dayung ke Tanjung Priuk sini ya Bib ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadinya udah tahu kenapa kalau seandainya para penziarah nanti atau penonton Kartika Putra Official yang datang ke sini bertanya-tanya kenapa sih ada lambang, ada periuk dan juga ada dayung. Jadi periuk tersebut dan juga dayung tersebut adalah merupakan salah satu karomah dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yang dimana memang periuk tersebut yang salah satu karomahnya ketika beliau memasukkan jubah beliau ke dalam situ dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diganti dengan makanan, dan itu alhamdulillah qabul ya Bib ya. Dan akhirnya rombongan di perahu tersebut bisa makan pada saat kelaparan. Dan yang kedua, dayu tersebut atau dayu yang seperti patah yang pendek itu menjadi pondok kan pendek. Dayung itu karena yang membawa juga Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad sampai ke pinggir, yang dimana ada ribuan juga lumba-lumba yang mendorong beliau untuk sampai di tepi. Kita selalu bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mengenal para wali Allah. Jadi untuk semuanya nih saran nih dari kita berdua dan juga Habib nggak bisa ngomong. Sarannya adalah apa? Ketika kita mencari idola, maka idolakanlah Rasulullah, Nabi terbaik, manusia terbaik di muka bumi ini. Wali-wali Allah yang Masya Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang mengikuti ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengidolakannya Kartika Putri, salah. Jadi kalau seandainya mau mencari idola, carilah idola yang alim, yang
memiliki ilmu, yang juga pastinya selalu syiar dijalani Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau aku pribadi hanyalah pecinta para wali Allah dan manusia-manusia terbaik agar bisa menjadi lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya sayangnya. Betul. Saya ada pesan-pesan sebelum kita Dan closing. yang terpenting cuma satu hal, ketika kita berziarah, kita harus tahu tempatnya di mana dan siapa wali Allah yang kita ziarahin. Agar apa? Agar insya Allah kelak kita seperti beliau. Masya Allah. Nah, intinya seperti itu. Atau dipertemukan insya Allah, Bib. Amin. Masya Allah. Itulah yang paling diharapkan bagi para penziarah, dalam keadaan mimpinya ya bisa berjumpa dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke semuanya, jangan lupa komen di bawah ini kalau kalian pengen konten apa atau ziarah ke makam mana selanjutnya. Insya Allah kalau Allah meridhoi kita akan melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.